Om Swastiastu, Bapak Swasti Prapto, dumugi Bapak dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request saking Bapak agar tidak membuatkan desain rumah adat Bali nggih. Nah niki sampun rampung titiang buatkan desainnya. Sekarang titiang mohon izin untuk menjelaskan tentang tata ruang atau tata letak bangunan Bapak Ketut sesuai dengan request. Nah jadi waktu kita ketemu di lapangan nggih. Nah niki secara keseluruhan tidak sampaikan ini adalah letak geografis media atau tanah yang tersedia nggih, yang akan kita bangun rumah adat Bali secara keseluruhan. Pertama Bapak, niki kita kan masuk di sini nggih, kita berhenti di sini. Nah, jadi di sini ada pilar di sebelah kiri nggih. Nah, jadi kalau tidak salah ini adalah utara sesuai dengan tanda kompas yang kita buat ini nggih. Nah, niki niki artinya utara ya. Jadi ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini adalah barat. Seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi nggih. Nah, di sini kemarin kita parkir. Terus kemudian jalan kaki di sini nggih. Nah, ketemu sampai apa ya kita berhenti di batas pila ini. Ini kan ada pila juga nggih, seperti ini ke mengenai kontur sekarang keadaan asli pada waktu itu kita kunjungan. Jadi ini tentu sudah datar ya, bahkan lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari jalan ini. Nah, sementara ini bangunan sudah jadi, pilanya nggih. Nah, jadi sudah tinggi niki. Nah, sementara existing yang rencananya punya Bapak niki di sebelah sini dan di sebelah sini nggih masih asli existing. Nah, dalam arti belum diuruk nggih. Kalau tidak salah kedalamannya itu dari jalan kita berdiri di sini masih tanah kapur, kita sebut saja ini masih limestone ya. Ini sudah dipaving, sudah jadi karena ada pilar. Nah, jadi dari kita berdiri di sini di tanah, maaf ya, limestone ya tanah urugan itu, nah, sekitar dalamnya itu 1 meter. Kita anggap saja 1 meter. Hampir sama di bagian timur dan bagian barat ini hampir sama dalamnya ya. Terus kemudian melaju ke utara, sampai belok menuju apa ya? Ini di sudut, pas di sudut ini ada Plinggih. Kalau tidak salah ada Tugu dan Padmo di sini. Nah, seperti itu. Pas di utara, utara timur, Kajok Angin. Ya. Nah, di sini ada sungai kecil Parit katakanlah ya. Parit sebagai pembatas ya tanahnya Bapak. Nah, kemudian di sini ada ikan lele ya, ikan lele. Di sini ada urugan niki. Datar ya, datar. Nah, tapi jalannya belokan seperti ini. Itu pertama ya. Jadi konturnya itu, kondisi sebenarnya itu masih ini masih asli di sini, tumbuh rumput ya. Dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Baik ini maupun ini. Nah, seperti itu. Nah, sesuai dengan arahan Bapak, di sini akan membangun rumah. Nah, jadi media yang tersedia dari ujung pila ini, dari ujung selatan katakanlah, ujung pila utaranya ini ya, sampai di batas sungai Parit kecil niki 31 meter kita ukur bersama-sama kemarin ya. Waktu itu kita ukur bersama-sama, kita bawa meteran. Jadi 31 meter dari ujung pila ini sampai di ujung sungai ini, Parit ini. Nah, seperti itu. Sampai di kolam lele itu. Nah, kemudian sesuai dengan apa ya kita hitung juga mengenai lebarnya. Tadi panjangnya kan 31 meter. Lebarnya 12,76. Kita ukur juga ya. Nah, jadi 12,76. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita kalikan sekarang, berapa arau ya kosongnya niki nggih. Kalau titiang kalikan sekarang
31, anggaplah 31 meter ya, dikali 12,76 ya. Jadi sekitar 4 aroan ya, sekitar 4 aro. Benar nggak? Sekitar 395 meter persegi. Nah, seperti itu. Nah, jadi di awal sesuai dengan arahan Bapak, kita akan menyisakan di sini. Menyisakan 1,5 aro pada awalnya. Nah, jadi sisanya itu kita buat rumah adat Bali. Nah, kemudian karena kurang cukup ya, maka kita sisakan sekitar 1 aro di sini ya, 1 aro. Jadi 4 aro dikurang 1 aro berarti sekitar 3 aro, nanti kita akan membuat rumah adat Bali itu ya. Nah, singkat cerita Pak, jadi setelah kita berdiskusi melalui revisi ya, di sini kita akan membuat rumah adat Bali dengan volume sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini dibutuhkan jadi berapa ya? Kita akan tampilkan halamannya. Nah, ini halamannya. Kita sisakan 1 aro di sini ya, kurang lebih 1 aro. Jadi kalau di 1 aro itu 1 aro kurang lebih ya, di sini sekitar berapa meter ini tinggal 7,80. 7,80 dikali 12,76 ya, kisaran kurang lebih 1 aro lah ya. Nah, kemudian berapakah kebutuhan? Nah, ini panjangnya sekarang. Panjang areanya 23,20. Nanti di 23,20 ini kali 12,76 kita akan membuat rumah adat Bali. Jadi kisaran berapa aro ya? Jadi akan kalikan 23,20 dikali 12,76 296, sekitar 3 aro. Jadi cocok ya. Di sini 3 aro, di sini 1 aro, sudah pas 4 aro. Nah, itu terlebih dahulu. Nah, singkat cerita sekarang di area 3 aro kurang lebih sedikit ya, kurang lebihnya. Jadi kita akan pasang pondasi terlebih dahulu. Kita sekat ini pondasi di batas yang 780, kita ukur dulu dari sini ya. 780, kemudian kita pasang pondasi nyiku. Nah, seperti ini jadinya pondasinya. Oke. Kemudian di sini di bagian timur juga kita pasang pondasi. Nah, mengenai bangunan tadi, bangunan kerajaan itu kita anggap 0. Kita anggap 0 terlebih dahulu. Kita anggap saja 0 walaupun itu masih. Oke. Nah, kalau kita tampilkan existingnya sekarang. Existing yang tadi maksudnya nggih. Nah, niki existingnya. Nah, seperti ini. Kita anggap saja 0. Karena apa? Karena kita akan membuat tata ruang baru, seperti itu. Nah ya, existingnya kita nolkan, kita buat seperti ini jadinya. Nah, jadi ketinggian sekarang, tadi kan di bawah ini 1 meter ya. Setelah kita urung, kita buat pondasi dulu setinggi ini. Berapa tingginya kita buat pondasi? Dari yang tadi 140 ya. 140 kita buat pondasi di atas tanah. Sementara di atas jalan, dari atas jalan katakanlah ketinggian pondasi itu 40 cm. Nah, 40 cm setelah pasang paping. Nah, ini di existing kan belum pasang paping. Mungkin itu kebutuhan papingnya sekitar 10 sampai 15 cm biar enak pasang papingnya. Agar rata nanti dengan jalan yang ini. Kembali yang tampilkan existing. Nah, seperti ini nggih. Nanti ini lebih rendah dia papingnya lebih rendah. Batu kapurnya ini lebih rendah. Ketika kita pasang paping, nanti akan datar, nah, seperti itu. Seperti ini jadinya nanti. Nah, jadi dari paping yang jadi ini lebih tinggi pondasinya 40 cm. Artinya halamannya ini, lebih tinggi 40 cm. Dari paping ini. Itu yang pertama. Nah, ketika kita akan menganggap ini 0, jika halaman ini kita anggap 0, dalam arti ini adalah min 40. Nah, seperti itu kebalikannya. Jika kita ini anggap 0, maka ini adalah plus 40. Sama aja ya. Nah, jadi karena ada hitam-hitam di sini ngeplus, jadi kita sebut di sini 0, penulisnya di sini adalah min. Nah, ini paham ya?
Artinya apa? Lebih tinggi halamannya dari paping ini 40 cm. Itu prinsip. Oke. Oke. Nah, sekarang Titia akan jelaskan sesuai dengan arahan Pak Ketut itu mengenai leveling ya, level bangunan atau halaman rumah Pak Ketut secara keseluruhan. Halaman terlebih dahulu. Nah, di area 3 aro ini di 23 meter, 20 kali 1276 ini kita akan membangun rumah adat Bali sesuai arahan Bapak Ketut. Nah, secara tata letak sekarang kajo kangin katakanlah niki kita membangun merajan. Ini di sini posisi merajan, kemudian level ketinggian merajan ini 115. Nah, kemudian ada Balai Dajo. Nah, di sini Balai Dajo, level ketinggiannya dari halaman ini ya. Nah, lupakan ini, minnya ini lupakan dulu. Nah, kita dari nol sekarang ya. Oke, dari Merajan. Ini ketika ini kita sebut nol halamannya, maka di sini plus 15, 115 ya. Merajan. Natarnya nggih. Nah, kemudian di sebelahnya niki ada Balai Dajo Meten Bandung plus 100. Dalam arti ini adalah tertinggi kedua. Ini tertinggi pertama, ini tertinggi kedua. Lebih rendah lagi Amusti. Amusti itu tangan dikepalkan dengan mengeluarkan ibu jari. Kalau kita hitung dengan meternya itu sekitar 15 cm. Jadi lebih rendah 15 cm dari Merajan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Balai Dajo, kita sebut saja Balai Dajo karena ini bagian utara nggih, ada Balai Dangin ini timur nggih, niki Balai Dangin. Nah, jadi lebih Balai Dangin ini lebih rendah levelnya lagi 15 cm, lagi ya mesti lagi kurangi. Berarti 100 dikurangi 15 ya karena mesti itu 15 jadi 85 ya. Nah, seperti itu. Setelah Balai Dangin ada level yang tertinggi keempat, tertinggi pertama, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat, yaitu 70 cm. Karena apa? Karena 85 dikurangi 15 itu ada 70 cm untuk Balai Dauh atau loji ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang lari ke dapur. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya 70 ya kita kurangi ke sebagian selatan ini ya. 70 dikurangi 15 berarti ada 55. Ini 55 dapur levelnya 55. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada jineng. 55 dikurangi 15 ada 40 plus 40 di sini. Nah, artinya level bangunan ini sudah sesuai. Untuk rasonya kita kurangi 20 saja biar enak, tidak terlalu tinggi Nah, seperti itu. Karena ini kategori tidak masuk hitungan, kita kurang aja 20 cm tidak apa-apa. Sudah lebih dari yang mesti. Jadi, mengenai level ini sudah berurutan. Tertinggi pertama, tertinggi kedua kurang mesti, tertinggi ketiga kurang mesti, tertinggi keempat kurang mesti, tertinggi kelima kurang mesti, tertinggi keenam kurang mesti. Seperti itu level. Nah, sekarang mengenai jarak. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk jarak tentu sudah melalui proses penghitungan secara profesional. Jarak dari Merajan misalnya ke Balai Dajo ini sudah 75 cm. Artinya 75 cm itu adalah Lung Tampak Sri Indra Guru sudah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga sudah melalui proses penghitungan dari Merajan ya, dari Merajan ke sini sudah. Pokoknya sudah, tidak jelaskan secara rinci ya. Nah, seperti itu. Semua dari Jinang juga ke dapur sudah kita hitung secara profesional seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan dari Merajan terlebih dahulu Pak Ketut ya. Nah, ini adalah halaman kita sebut japaping. Sementara yang hijau-hijau ini adalah landscape sebagai pemanis ya. Landscape-nya agar tampilnya lebih bagus, adem. Kemudian secara fungsional ini bisa menyuplai O2 oksigen. Kemudian bisa juga sekaligus sebagai penyerapan karbodioksida CO2. Nah, seperti itu. Jadi rumah kita tidak terlalu gerah. Ini ada landscape-nya yang hijau-hijau nggih. Seperti di restoran di belakang itu kan banyak hijaunya nggih. Nah, seperti itu nantinya. Bagus juga nggih.
Oke, kita akan tampilkan Merajan sekarang. Merajan, layar Merajan karena terlalu banyak nih layar Tiang ya. Jadi agak kesusahan Tiang. Merajan ya, Merajan. Nah, ini ada Merajan. Oke, sesuai dengan arahan Bapak Niki tentang Merajan, Nah, jadi Merajan itu medalnya medal ke selatan. Oke, ini selatan ya. Ini masih ada tanda kompas ya. Ke selatan, ini utara, ini selatan. Medal ke selatan. Di sebelah timur, nah, ujung timur ini ada penglurah. Jadi Ratu Ngurah Agung melinggih riki Ratu Ngurah Agung sebagai pengenter atau menjaga kesucian Merajan. Kemudian di sini ada Kemulan yang melinggih Ida Betara Yang Gudu atau Ida Betara Yang ya, atau Sang Yang Pitara. Jadi kalau misalnya wenten perti sentana keluarga yang sudah lampus katakanlah, nanti sudah bersih di aben niki dilinggihkan di sini Puruse di sebelah kanan Perdana, di sebelah kiri niki lord-lordnya. Kemudian yang di tengah niki Premesti Guru Asafridike Laris. Kemudian ini ada Padma niki Ida Sang Yang Widiwasa Marga Tunggal Tritunggal Sada Siwa Pramo Siwa lan Siwa kita sebut Ida Sang Yang Widiwasa. Nah laris niki wenten taksu dajan-dajannya majang klod. Nah niki Dewi Saraswati melinggih riki lambang ilmu pengetahuan. Di sini kita nunas tuntunan majang ring Dewi Saraswati agar kita fokus dalam ngemargeang swadharma seperti itu. Kalau Bapak kan dunianya pariwisata, restoran, villa seperti itu. Jadi semoga saja beliau memberikan tuntunan agar bisa fokus untuk mengelola sebuah perusahaan seperti itu. Nah kemudian di sini ada piasan ya. Piasan jadi Siworeko, kemudian bisa kita manyahan Banten di sini atau ngelingihin tapak Nida Betara ketika bersama-sama tedun gitu misalnya ya. Seperti itu secara fungsional. Di sini ada pemedalan sesurup katakanlah. Inilah disebut dengan periangan, area suci seperti itu. Apa itu area suci? Area suci adalah sebuah media yang sudah melalui proses penyucian ya. Peruntuknya adalah Merajan dan memiliki batas tertentu. Batasnya mana? Batasnya adalah level dan juga tembok. Itu disebut dengan karang suci. Nah, res di Jabo. Nah, niki ketinggiannya kan sudah seperti inilah 115 nanti. Yuk kita cek sekarang. Benar gak 115 kan begitu sekarang ya? Nah, niki angka 115 benar ya? Nah, seperti itu ketinggian levelnya. Ketinggian Watu Candi Segaro. Nah, untuk unangnya sudah Watu Candi Segaro. Segaro itu lambang kesucian ya. Lambang kesucian. Itu filosofisnya. Kemudian yang di bawah ini kita sebut Tata Ujan. Nah, seperti itu. Unangnya sudah sesuai sudah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di depan Merajan, Lord Merajan niki Majeng Kauh ada Suryo Natah atau Sedan Natah orang bilang bisa juga Suryo Natah. Jadi tentu di sini karena niki adalah Suryo Natah yang melinggih Ida Betara Suryo ya. Jadi Majang Kauh lambang Ida Betara Suryo. Jadi fungsinya nike secara filosofis agar kita selalu mendapat sinar suci, nunas tuntunan Majang ring Ida Betara Suryo agar kita selalu mendapat sinar suci beliau. Semoga seisi rumah Perti Sentano, keluarga Singereng Sami selalu dalam tuntunan beliau bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana benar. Jadi hati kita selalu jernih terang seperti itu. Itu makna dan filosofis daripada pelinggih Suryo Natah yang ada di rumah kita. Nah kemudian di sini ada Tugu Karang niki. Nah Tugu Karang posisinya adalah Kajo Kauh niki benar posisinya Kajo Kauh yang melinggih di sini atau di sini tempat ngatur sesajen kalau rakso Tugu Karang. Jadi beliaulah nanti kita kasih sesajen di sini agar kita tidak diganggu oleh kalau, karena konsep atau sifat kalau itu mempunyai sifat mengintimidasi, mengecoh kita. Nah, agar kita tidak terkecoh, tidak diintimidasi, agar pikir selalu nyaman, tenang.
Tidak ruwet gitu istilahnya. Di sinilah kita ngatur sesajen. Majang ring kalau niki sang kalau rakso seperti itu ya. Di sini juga kita isi sedikit landscape. Nah, jadi oleh bos akan tidak tampilkan landscape-nya nggih. Nah, ada rumput di sini nggih. Nah, seperti itu biar adem. Nah, itu mengenai Merajan. Lanjut sekarang yang menjelaskan Balai Dajau yang ini, yang levelnya 100 ya. Balai Dajau. Nah, niki Balai Dajau secara keseluruhan yang sampaikan atap sampai atap ya Balai Dajau. Balai Dajau, Balai Dajau. Nah, ini secara keseluruhan seperti ini bentuk Balai Dajaunya. Nah, tadi jarak guru tadi 75 cm dari Merajan ini. Jadi atap Merajan ini, atap Balai Dajau ini tidak jatuh di sini, tidak jatuh di apa namanya di Merajan, tidak jatuh ya dengan kita memberikan space aguru dari sini. Nah, itu yang kita maksudkan ya. Seperti inilah kejadiannya nanti. Real nih gambarnya real ya. Jadi aplikasinya sepanjang tidak dilanggar ya pasti seperti ini, seperti itu ya. Konsepnya banyak. Nah, jadi untuk penempatan tangga undag di kiki. Nah, jadi tidak mundurkan satu undag seperti ini ki. Kita mundurkan satu undag. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terlalu lewat di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada juga nilai estetikanya, seninya. Kalau kita mundurkan seperti ini, coba nanti kalau kita tidak mundurkan, lurus ini, jadi otomatis lurus undangnya maju. Ketika undangnya itu maju, tentu akses di sini akan terkurang. Jadi tidak ada akses. Nah, jadi inilah hitung-hitungan kita agar akses kita biar dapat, rumah itu biar lengkap. Jadi inilah cara kita mensiasati. Seperti itu Bapak bisa yang sampaikan kenapa undag ini kita mundurkan seperti ini ya. Jadi Balai Dajau ini kita sebut Balai Dajau Banjar. Nah, mengenai ukurannya berapa ukuran Balai Dajau? Untuk batarnya Bapak. Nah, ini yang kita sebut bataran paling luar, bangunan paling luar ya. Ini 6,52 meter ya. Kalau sakonya, nah sakonya nggih dari sisi kauh ke kangin atau sebaliknya ini 4,43 meter ya. Nah, seperti itu 4,43 meter. Sedikit lebih kecil daripada umumnya. Jadi batarnya itu berapa kali berapa? 652 dikali ini sekarang. 652 dikali 652 ngotak dia. Merepat ya. 652 kali 652 ngotak. Inilah tampilannya. Nah, di sini ada tembok setengah badan. Nah, ini ada tembok setengah badan ya. Boleh ini ditiadakan boleh. Nah, tapi kalau ditiadakan ngabing istilahnya, terlalu dalam dia ke sini. Lebih baik isi setengah badan seperti ini, nggih. Nah, seperti ini ke. Di sini di depannya jangan diisi seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian timur kita fullkan temboknya seperti ini ki. Siapa tahu nanti kita bisa naruh TV di sini biar tidak tampias. Itu logikanya. Nah, seperti ini tampilannya nggih. Itu mengenai fasad wajah dari luar. Nggih, dari luar seperti ini. Kemudian untuk di dalam, nah sebelum ke dalam kita ke sini dulu, piece-nya di sini. Ini kan habis bangunannya nggih, bangunannya habis. Jadi konsepnya pakai dak di belakang. Kenapa kita pakai dak? Kenapa kita pakai dak? Pertama alasannya agar air cucuran ini, air cacap ini tidak jatuh ke got. Dia jatuh di sini nanti. Nah, dari sinilah kita arahkan, mau arahkan ke telabah, mau arahkan ke halam. Secara logika, secara umum, kalau misalnya ini tidak ada tidak ada sungai kecil, jadi kita ada tetangga misalnya, jadi kita tidak boleh menjatuhkan air cacap itu ke tetangga, harus di lingkungan kita. Kemudian di lingkungan ini kita turunkan bawa ke halaman, itu logikanya. Nah, kebetulan sekarang ini ada sungai. Kalaupun ada sungai, tetap atapnya tidak boleh lewat. Ya, tidak boleh lewat ke sini ya. Tetap jatuh di sini, nanti di sini kita alirkan ke sungai seperti itu ya. Itu konsepnya. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua,
ini bisa kita buat dak seperti ini tujuannya untuk agar langit-langit ini, ya ini kan langit-langit namanya langit-langit ini agar memanjangkan kau. Nah, seperti itu. Jadi untuk balai-balainya, balai dajo itu Cina, kalau Pertiaksang ya koreksi ya. Kebanyakan pada umumnya dan yang benar itu langit-langitnya adalah kangin kau. Seperti ini kangin kau. Bukan kajo kelod ya. Seperti ini ke. Itu alasannya. Ketika kita membuat langit-langit di sini minimal 1 meter kangin kau. Artinya apa? Artinya lamang yang di sini ini ya lamang antara kajok kelod dan kangin kau artinya lebih pendek dia kajok kelodnya. Lagi berapa lagi 1 meter, tidak boleh ngotak. Kalau ngotak berarti lancip dia di sini. Apalagi memanjangnya ke kajo. Kalau memanjangnya kajo otomatis langit-langitnya ngajanan. Nah karena ini memanjangnya ke angin kau otomatis langitnya angin kau. Itu yang dimaksudkan. Sehingga ini disebut balai dajo seperti itu ya. Sekarang kita akan buka sekarang atapnya seperti apa di dalamnya. Nah niki di dalamnya nggih. Nah niki di dalam. Jadi ada toilet, Bapak, ada toilet di sini, ada apa ya? Ada kloset duduk, ada shower, kemudian ada wastafel, seperti itu ya, bisa kecil niki. Nah kemudian ada akses kau keluar. Nah ini aksesnya, ini aksesnya nggih, akses, tinggal tiang tambah tangga di sini agar bisa turun nggih. Seperti itu. Raris untuk bed ya, niki bed sudah bisa double bed di sini. Seperti ini double bed nggih. Maksudnya kalau double bed itu bukan berarti bednya dua enggak ya. Jadi artinya peruntukan 2 orang itu pengertiannya nggih. Karena niki sudah 2 meter. Seperti itu. Ada meja rias dan juga wardrobe. Jadi tempat pakaian di sini, almari pakaian. Mungkin pertanyaannya berapa kali berapa kamarnya kan begitu ya. Untuk kamarnya niki kalinya adalah 5 meter 26 ya. 5 meter 26 dikali 5 meter 26 dikali 3 meter, 3. Sudah lumayan ya. Sementara untuk toiletnya 115 dikali 156 lumayan. Pokoknya ideal lah seperti itu ya tampilannya mengenai dalam dan juga luar. Nah seperti ini ya. Jadi di sini ada apa ya, banyak konsepnya, sakonya seperti ini, menyatu atapnya, tidak ada mengkampiah istilahnya. Karena apa? Karena ini rata. Sako ini dan sako yang di luar dan yang di dalam ini rata. Walaupun ada level di sini, tapi sako ini harus panjang. Dan inilah yang menopang nanti lambang, itu yang tidak maksudkan. Sekarang kita cross check sekarang lambangnya, seperti yang tidak sampaikan tadi. Lebih panjang mana kangin kau apa kajak kelod? Nah seperti ini. Kalau tidak perlihatkan untuk panjangnya kangin kaunya, ini kan panjang kangin kaunya 450. Sementara kajak kelodnya itu 360. Jadi ada selisih lagi 90 cm. Betul. Harus lebih panjang dari sini, nggih. Artinya berapa? Ini kan kajok kelodnya lamangnya 360. Kangin kaunya 450. Jadi ada selisih lagi 90. Artinya langit-langit itu panjangnya 90. Langit-langit yang ini tanpa diukur pun langit-langitnya pasti 90. Panjangnya dari sini ke sini. Itu yang tidak maksudkan. Sehingga disebut balai dajo seperti itu. Oke. Nah, itu mengenai ukuran sudah. Nah, yang tampilkan kembali mengenai balai dajo. Balai dajo ya. Yang tampilkan balai dajo. Oke, seperti ini. Raris, setelah balai dajo. Nah, dauh balai dajo ini ada Tugu Karang, Bapak nih, ada Tugu Karang di sini. Kalau Rakso sudah yang jelaskan tadi, mempunyai space di akses ya, enak Diki. Artinya ada space ya. Nanti di sini kita tanam dan skip. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang untuk loji atau balai dauh. Nanti peruntukan anak-anak di sini. Oke.
Di sini penglingsir sana sirap. Seperti ini. Kalau ini anak-anak balai dauh. Kita sebut saja balai dauh. Beberapa tempat menyebut balai loji. Seperti itu. Oke, balai dauh yang tampilkan sekarang. Nah, kalau ini dilojikan karena apa? Karena ada apa ya? Karena ada teras di sini. Itu dilojikan. Biasanya pakai kayu di sini ya, pakai kayu, sako kayu maksudnya. Sako yang ini pakai kayu. Kemudian sakonya 3, 1, 2, 3. Di belakang lagi 4, 5. Jadi 5 biasanya sako kayu yang itu disebut loji ya. Karena ini kombinasi, ya kita sebut saja balai dauh. Nah, jadi balai dauh ini punya teras klon. Jadi dari apa ya? Dari Grassol kita turun dari mobil, kita sudah disambut oleh view ini, ya. Seperti ini di sini kalau ada tamu, misalnya anak-anak di sini tidur, anggaplah anak-anak tidur. Jadi anak-anak itu mempunyai dunia sendiri, temannya, ya seperti itu, saudara-saudaranya, kenalannya, seperti itu. Di sini bisa ngobrol-ngobrol beliau. Seperti itu. Di sini ada teras juga. Di sini ada teras, nggih. Jadi terdiri dari 2 kamar. Nah ini, namun ini tidak ada toiletnya, nggih. Seperti ini. Jadi sirahnya ke majengkangin sudah sesuai. Nah untuk kamar yang delodan mempunyai 2 akses, satu dari sini, yang kedua dari sini, agar bagus kelihatannya panahnya di sini, nggih. Nah kemudian tempat tidur, bed, double bed, biasa nih nggih sudah. Kemudian di sini ada almari pakaian, meja rias, sama konsepnya nggih, sama. Nah ini sama. Jadi ini pintu keluarnya kangin. Niki kangin ya, ada teras. Jadi terpantau memang tidak ada saling membelakangi. Kalau misalnya anak-anak terlihat dari sini, atau anak-anak melihat orang tua di sini, seperti itu. Aksesnya dari sini terlihat merajaannya, dari merajaan terlihat di sini. Tidak ada yang tertutup, ya. Tidak ada bangun itu saling membelakangi. Seperti itu yang kita maksudkan ya. Oke, akan kita tampilkan atapnya seperti apa. Atap ya, atap balai dauh, atap balai dauh. Nah, seperti ini atapnya nih. Oke. Kalau kita bandingkan sekarang atap antara balai dajo dan balai dauh masih ada space nih, profesional sekali. Nah, di sini kita bisa aksesnya lewat. Inilah yang kita maksudkan tadi. Unag yang mundur balai dajo ini kenapa kita mundurkan? Coba kalau kita majukan lagi berapa ini? Lagi 35 cm, bukan? Ki jawabannya. Nah, lagi 37 cm ya. Seandainya kita maju lagi 30 cm, 37 cm. Nah, ini 37 cm. 37 ya. Di sini jadi unagnya. Nah, di sini unagnya jadinya. Jadi sempit nih. Nah, jadi karena agar tidak sempit, jadi win-win solutionnya seperti ini. Agak lebih leluasa. Seperti itu Bapak alasannya ya, sudah terjawab. Kemudian di sini kita isi landscape sedikit ya. Nah, sekarang kita yang lanjut menjelaskan tentang Balai Sakaulu ya, Balai Sakaulu. Di sebelah timurnya maksudnya nggih. Nah, niki Balai Sakaulu seperti ini. Sudah umum balai-balai seperti ini Sakaulunya Bapak ya. Jadi posisinya habis. Oke. Nah, niki dari sini nggih. Unagnya cukup dari kajau saja. Kalau di sini kita kasih unag, nanti mapalu nggih. Aksesnya terpotong dia. Kemudian untuk temboknya cukup setengah aja tembok. Karena apa? Karena di sini ada jineng, ada pawon, begitu. Biar tidak tertutup aksesnya. Jadi dari jineng ini kelihatan sangahnya. Seperti itu nggih. Jadi semuanya berhadapan-hadapan. Seperti ini dari sini kita misalnya dari Merajaan misalnya terlihat di dapur terlihat, di Grassol terlihat semuanya. Aksesnya terlihat. Nah, inilah tampilan dari Kajo Balai Sakaulunya. Sudah umum nih, sudah umum, oke. Yang tampilkan sekarang atapnya, atap Sakaulu. Atap Sakaulu ini ya.
Inilah. Mengenai level yang tidak usah jelaskan karena sudah sesuai ya, seperti inilah perbandingannya nanti. Sourcingnya tetap memargi nggih. Seperti ini ke Laris ditampilkan jeneng. Nah, di sini ada akses ya. Salah satu tujuan kita melebarkan pekarangan itu agar jenengnya bisa akomodasi. Oke, jeneng sekarang. Nah, di sini jeneng. Kalau zaman dulu di jeneng itu orang nunun buat tenun, buat kain. Nah, ini bisa majangkelon. Kalau ada tamu misalnya dari sini, otomatis ibu yang di jeneng ini pertama melihat siapa yang datang dari sini. Seperti itu. Jadi welcome dia ya. Ketika kita duduk di jeneng, ke Bali Dauh terpantau, ke Bali Dajo terpantau, ke Merajaan juga terpantau. Itu yang kita maksudkan. Apalagi ke dapur karena dekat. Seperti itu ya. Jadi bangun jeneng ini adalah pakem. Inilah idealnya jaraknya nggih. Dari sini. Kemudian jaraknya dari Bali Sekaulu bagaimana? Ya seperti ini. Di jaraknya nggih. Nah, jeneng. Yang tampilkan sekarang atap jeneng. Atap jeneng ya. Atap jeneng, mana atap jeneng? Atap. Semoga saja ketemu atap jeneng Ini atap jenengnya ya. Begini jadinya nanti ya atap jenengnya Nah, walaupun ukuran jeneng ini tidak normal, kita perkecil lagi sedikit dari pakemnya. Jadi tetap kita custom istilahnya, menyesuaikan di lapangan. Ya, kita tidak bisa memesan jeneng itu dengan ukuran normal. Jadi tetap rujukannya adalah gambar. Itulah fungsinya kita membuat gambar custom sifatnya semuanya custom nih seperti itu agar sesuai. Jadi kita tidak bisa ke workshop atau ke perusahaan itu beli jenang satu gitu misalnya, ukurnya kita tidak tahu, ternyata kalau kita masukkan di sini kegedean jenangnya jadi mubasir seperti itu. Nah, lanjut sekarang jenang sudah karena inilah pakem, inilah perbandingannya. Nah, dia akan menjelaskan di sini di timurnya niki. Betul di timurnya ruang cuci karena kebutuhan di sini toilet ya. Toilet dan cuci jemur. Ini kebutuhan sering dilupakan ya. Bangunan ini sering dilupakan padahal adalah kebutuhan. Toilet eksternal. Kita sebut saja toilet. Nah, ini toilet. Di sini kita wajib kita punya toilet eksternal. Walaupun di dalam kamar tadi di sini ada toilet, akan karena jauh nih kita sebut lingsir nanti. Jadi kita tidak usah ke sini karena sudah ada di sini ya, kita sudah lingsir. Nah, ini toilet eksternal, ada keluarga, ada semeton yang dekat bisa ke toilet. Ini kebutuhan, tempatnya di belakang. Nah, tempatnya di sini nanti. Apa namanya niki Kelod kangin. Nah, ini pas kelod kangin ya. Ini toilet biasa ada kloset duduk, ada shower ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada mesin cuci, kemudian ada wastafel. Seperti ini. Nah, kemudian untuk cuci jemur di sini cuci jemurnya. Nah, ini yang perlihatkan ini. Nah, ya, perlihatkan jemuran di sini, cuci jemurnya. Nanti kita isi atap kaca agar kita tidak geser-geser jemuran ketika hujan. Cukup kita taruh di sini ya, walaupun hujan kita tidak usah repot-repot ya. Jemuran itu tetap kering. Ini service area kita sebut. Ibu-ibu nanti yang akan akan selalu beraktivitas di sini Nah, kemudian karena ini adalah toilet dan cuci jemur secara pandangan, secara etika, jadi tidak harus memang harus agak tersembunyi, tapi harus ada tapi tersembunyi gitu loh maksudnya. Tidak boleh tidak ada, wajib ini ada. Namun dia kelihatan sepertinya agak jorok ya, anggaplah aja seperti itu. Maka kita siasati agar tidak terlalu di halaman ya, terlihat dari alam maksudnya. Jadi kita posisikan di sudut di belakang. Kemudian kita tutup, kita sekat pakai hiasan.
waterfall kolam, ya boleh. Kolam koi misalnya. Kemudian ada landscape, kita tembok di sini. Jadi tidak terlihat walaupun kita jujur di sini kita nerima tamu misalnya di sini di Jineng ya. Jadi tidak ada terlihat jemuran. Jadi gak enak kalau misalnya tamu itu melihat jemuran. Secara etika itu kurang nah, seperti itu. Cara estetika juga kurang ya seperti itu. Jadi kita sembunyikan tapi wajib ada seperti itu walaupun kita duduk di sini. Nah, seperti itu. Oke, akan Titiang tampilkan coba landscape-nya. Nah, ini anggap saja kita duduk di Jineng. Nah, nyantai ngopi atau bersama teman-teman tamu misalnya. Bapak ada tamu misalnya. Nanti tidak ada jemuran terlihat. Yang ada itu hanya ikan koi, kolam koi dan landscape seperti ini. Jadi adem ya, apalagi ada airnya di sini, licik. Nah, seperti itu, nggih. Padahal di belakangnya ada jemuran. Itu yang kita maksudkan. Nggih. Nah, setelah isi landscape seperti inilah pandangannya nanti. Di halaman sedikit ada landscape di sini nggih. Nah, di depan kerajaan sedikit ada landscape seperti ini kah? Ya, di sini juga ada landscape. Seperti ini ya. Kemudian di Tugu Karang juga ada sedikit landscape seperti ini. Atau yang tampilkan tembok pagar aja. Tembok pagar ya, pagar. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini kan ada pagarnya. Nah, ini dia. Nah, ini landscape-nya nggih, agak susah yang menampilkan sekarang. Nah, jadi sedikit-sedikit kelihatannya ya. Ini mampu menyuplai O2, oksigen. Dan menyerap CO2 biar rumah tidak gerah. Cukup landscape-nya lebih cantik pandangannya. Nah, ini di belakang Padmo itu. Adem jadi nggih. Seperti itu Bapak mengenai landscape-nya, kemudian yang di toilet tujuannya menempatkan toilet di sini dan tujuannya membuat sekat di sini. Sudah terjawab nggih. Nah, kemudian tujuannya juga kita tidak membuat tembok di sini, tembok full maksudnya, cukup setengah saja agar akses itu terbuka. Akses terbuka di pekarangan rumah kita. Lanjut sekarang, Titiang akan menampilkan dapur. Oke, dapur ya. Dapur. Nah, ini dapurnya. Masih loading. Jadi di belakang dapur ini kan ada toilet tadi. Ya, ini toiletnya masuk dari sini. Nah, jadi tidak ada ini ya. Di dapur, nah ini untuk ruang masak, kita sebut kitchen ya. Pantry, oke, pantry. Ada kompor, ada wastafel, ada lengkap lah, kulkas, lumayan luas ya dapurnya. Berapa dapurnya 320 dikali 263, lumayan. Seperti inilah tampilannya nanti dapurnya ya. Nah, ibu masak di sebelah selatan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di luar ini ada ruang makan. Boleh nanti kita isi meja makan di sini. Boleh kita makan di luar, di sini, di sisian istilahnya ya. Karena di sini konsepnya ada loker. Untuk ke dapur tentu di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita menyediakan ruang makan di sini, siapa tahu ada acara keluarga misalnya, ada keluarga datang agar tidak ke dapur, di sini kita bisa prasmanan. Atau di Jineng bisa kita prasmanan. Itu yang kita maksudkan. Jadi lebih welcome ya. Seperti itu. Sini kita makan. Nah, kemudian ini ada peruntukan gudang. Ibu-ibu kan punya barang banyak. Misalnya ada sab, ada dulang, ada bokor. Wah, pokoknya banyak itu. Saya nyebut aja gak bisa, Pak. Ibu-ibu itu punya barang banyak. Di sini ada gudang penyimpanan barang. Nah, walaupun ukuran gudang seperti ini, hanya segini, berapa ya? 224 dikali 131. Nah, jadi untuk agar mampu menampung katakanlah, menampung barang banyak. Di sini kita akan buatkan semacam
Loker istilahnya, bukan loker, lengatan, bahasa Balinya itu lengatan nggih. Nah, kita sebut seperti ini. Kita buat lengatan, lengatan ya. Oke, kita seperti metumpang katakanlah. Nah, seperti ini ya. Anggap seperti ini, diangkat naikkan lagi sedikit, anggaplah 5 cm, nggih. 5 cm. Kita buat lengat-lengat nih, dengan kayu. Oke, sekarang dengan kayu ya. Tentu Nike nanti akan, ini kita buat beberapa tingkat ya. Kita buat beberapa tingkat, kita turunkan sekarang. Nah, seperti ini, anggap ketinggiannya per 50 cm, titik 50 ya. Nah, kemudian kita angkat lagi 50. Jadi di sini banyak bisa menampung barang 50. Lagi. Nah, di sini 50 lagi. Nah, disinilah ibu nanti menaruh barang deh. Kan punya beliau tingkat-tingkatan. Banyak bisa menampung barang di sini. Taruh di bawah misalnya ya. Kita buat lengatan, semacam lengatan lah bahasa Balinya. Tumpang-tumpang, loker-loker gitulah istilahnya nih. Seperti inilah dapurnya nanti. Jadi kita tidak usah khawatir nanti barang-barang ibu. Kalau misalnya kita tidak buatkan gudang seperti ini, tentu karena saking banyaknya ibu-ibu punya punya barang, nanti akan bisa tercecer, bisa di sini, bisa di jineng. Jadi rumah itu kelihatan semrawut, tidak teratur, berantakan jadinya, nggih. Jadi nanti disimpan di sini. Sudah kita fasilitasi, seperti itu dapurnya. Oke, Titiang akan tampilkan sekarang atap dapur bagaimana bentuknya. Atap dapur. Nah, ini atap dapur, tampilan dapurnya seperti ini. Kemudian tidak ke tetangga jatuh ya, tidak ke tetangga. Nanti air cacapan jatuh di sini, nanti kita alirkan ke halaman kita. Kemudian dari halaman kita akan membuat drainase nanti ke got seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada bangunan itu atap kita keluar seperti itu, tidak ada. Atap toilet belum yang tampilkan ya. Nah, toiletnya kan tidak beratap tadi. Nah, seperti ini dia toiletnya. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk dapurnya. Pisnya sekarang dari Grasso, jadi tetap akses itu terbuka. Nah, seperti itu ya. Kalau yang tampilkan sekarang Grassonya. Nah, jadi tidak lost di kiri tembok ya. Tidak lost. Jadi masih terbuka lah. Karena konsep rumah Bali itu adalah welcome. Konsep rumah Bali itu adalah welcome seperti ini ya. Jadi tidak ada akses yang tertutup. Nah, ini Grassonya seperti ini. Nah, kapasitas sekarang Grasso mampu menampung 1 mobil dan 3 motor, 4 boleh dikatakan 4 motor 1 mobil. Dan mobil ini adalah mobil pemilih, Nah, jadi ini berapa panjang Grasso? Panjang Grasso itu 5 meter. 5 meter panjang Grasso, 5 meter dalam arti kalau mobil pemilih yang 3 seat itu bisa, sejenis Avanza, Xenia itu bisa. Terios bisa ya. Kalau sejenis Innova, SUV dan lain sebagainya, Pajero Sport, Diko bisa, tapi agak nangsak di sini, tidak ada space dia, bisa mepet, mula-ulahan adasnya, beda gede. Seperti itu, ada masalah. Secara umum, jadi sudah mampu menampung 1 mobil dan 4 motor itu, masih kita bisa aksesnya cukup, Nah, kemudian yang tampilkan atapnya, jadi konsep atap itu adalah atap Grassonya adalah beton seperti ini, seperti ini beton ya. Tidak ada atap genteng ya, seperti ini.
Nah, kemudian di luar juga kita sudah lengkapi dengan tempat membanten di keda lobang membanten nggih mau kalau. Nah, di sini adi kalau. Kemudian di sini sonio kalau. Sehingga nak mesegah lagi nggih seperti niki. Nah, kemudian di sini ada mundur kedek niki. Mundur lagi berapa niki nggih? Mundurnya lagi 87 lung tampak sampel. Nah, seperti itu. Jadi sebagai pemanis dan juga manuver mobil nanti memudahkan kita untuk masuk ke graso ini mobil ini ya. Nah, sehingga kita mundurkan. Di samping itu juga memiliki nilai estetika. Nah, jadi sini kita ada tembok ya. Anggap saja ini adalah tetangga nanti. Di sini ada tembok sedikit. Di sini ada tembok sedikit ya sebagai bentuk U katakanlah ya. Nah, seperti itu. Kita lengkapi sekarang dengan landscape-nya seperti ini nanti jadinya ya. Inilah tampil secara keseluruhan rumah Bapak nanti ketika sudah teraplikasi semuanya Bapak nggih. Nah, seperti itu. Jadi karena rumah ini padat ya. Tampilannya nggih. Jadi padat tapi profesional. Itu yang kita maksudkan ya. Profesional posisinya antar bangunan satu dengan bangun yang lain. Tentu untuk mengkonsep niki penuh ketelitian nggih agar tidak ada bangunan dengan bangunan lain nika, bangun satu dengan bangunan lain nika saling tumpang tindih, saling membelakangi. Seperti niki nggih, dari kipisnya. Kalau tempat atas sekarang seperti ini dia. Jadi terlihat tidak ada istilahnya napesta nika mekaplug seperti ini nggih tidak ada. Masih dia profesional jaraknya seperti ini. Masih profesional. Nah, seperti ini tampilnya nggih niki tampak kauh dadasnya, tampak barat seperti ini. Karena ini dari timur ya. Seperti itu. Seperti itu bisa kita sampaikan Bapak tentang tata ruang, tata letak rumah secara keseluruhan ketika sudah teraplikasi nantinya. Mengenai membangun itu adalah teknis, mana yang menjadi prioritas silakan itu dibangun. Namun tetap kita menggunakan konsep ini ya, konsep gambar niki. Ketika ini dilanggar, nah tentu untuk bangun-bangunan berikutnya ini tidak terpola namanya ya, jadi berantakan ya. Jadi agar tetap nanti sesuai dengan gambar ini konsep bangunannya secara keseluruhan. Jadi kita harus tunduk dengan konsep ini. Itu kuncinya di sana nggih. Baik Bapak, semoga saja Bapak bisa memahami penjelasan di tiang ya. Dan tentunya harap di tiang bisa bermanfaat nggih. Nah, jadi ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penjelasan tadi, di tiang mohon maaf. Sekaligus maafkan atas segala bentuk keterbatasan di tiang. Semoga bermanfaat Bapak. Sinam di tiang dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.